Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mahasiswa IHE yang kami banggakan, di sini pada pertemuan ketiga kita bersama-sama belajar tentang sejarah feminisme dan juga relasinya dengan hadis gender. Mungkin teman-teman bagi yang kemarin sempat membaca ataupun tadi membaca kitab Al-Mar'atu fil Islam, ada satu kutipan dalam halaman 85, yakni wa taqulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa nisaul ansor lam yamna'hunnal haya ayyatafaqahna fid din. Dalam kitab tersebut disampaikan bahwa paling enak-enaknya, paling bagus-bagusnya perempuan ketika zaman Nabi itu disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa itu ialah perempuan Ansor, di mana perempuan Ansor itu tidak malu untuk belajar agama, tidak malu untuk menambah ilmunya. Bahkan diriwayatkan banyak beberapa hadis yang muncul karena pertanyaan perempuan kepada Nabi, bahkan seputar haid, seputar lainnya. Perempuan banyak tanya kepada Nabi, dan itu sebagian besar adalah perempuan Ansor. Dari kutipan hadis tersebut itu juga mungkin menjadi salah satu hal yang terpikirkan oleh para feminisme. Tadi sudah disampaikan banyak tentang pengertian feminisme. Kalau secara mufradat atau secara murad tadi disebutkan feminim, itu yakni perempuan. Isme itu biasanya digunakan sebagai aliran-aliran, sehingga tadi oleh Mas Syamsul dan Mbak Lia tadi ditambah teman-teman tadi komen di grup, feminisme ialah sebuah gerakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan juga lainnya. Dari teks kutipan dari kitab Al-Mar'atu fil Islam tersebut menunjukkan bahwa perempuan zaman dulu pun juga yang Ansar ialah perempuan yang semangat dalam belajar. Oleh karena itu dalam kitab itu juga nanti bagaimana kita sebagai laki-laki ataupun sebagai mahasiswa laki-laki perempuan, di kitab tersebut halaman 85 juga ada kutipan hadis yang menyatakan, maaf, halaman 85 tersebut ada kutipan hadis yang menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Di ini juga yang menjadikan bahwa paling sempurnanya iman orang mukmin yakni orang yang bagus akhlaknya. Akan tetapi dan sebaik kalian wa khiyarukum linisaihim, yakni kalian yang paling baik berbuat kepada perempuan. Ini konteksnya bisa suami baik kepada istrinya, juga bisa ada beberapa kelompok orang atau beberapa tokoh laki-laki yang berjuang untuk menyetarkan gender. Kita mungkin tahu tadi sudah disampaikan sejarahnya dari Mas Syamsul, ada 3 fase dari sejarah feminisme di Amerika. Sudah disampaikan tadi fase pertama, kedua, ketiga, yang mana ketika itu perempuan sudah boleh untuk bekerja, boleh untuk hak pilih dan sebagainya. Kemarin ketika kami datang, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk umroh pada bulan Oktober tahun kemarin, kami sempat kaget juga, agak sedikit terkejut ketika kami sampai di bandara Saudi Arabia, Bandara King Abdul Aziz. Ternyata di sana perempuan sudah mulai bekerja di bandara. Itu juga termasuk salah satu gerakan yang mungkin baru-baru ini dilakukan di Arab Saudi. Kalau di Indonesia mungkin sudah biasa banyak, tapi di negara yang pusatnya dunia yakni Arab Saudi itu pun sekarang perempuan sudah mulai dalam pekerjaan mulai mendapat posisi. Perempuan sudah boleh menyupir sendiri, sebelum itu belum. Ini baru-baru ini di Arab Saudi diterapkan seperti itu. Selain itu juga mungkin teman-teman ada yang hafal al-mar'atu imadul bilad, idza salahat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad, rawahu Dailami. Meskipun hadis ini ada yang mengatakan ini hadis maudhu', akan tapi ini sedikit penambahan dari kami, bahwa banyak tokoh ingin menjadikan perempuan itu
sebagai yang penting dalam negara ini, yang penting dalam suatu posisi, karena perempuan itu imadul bilad, penyangga negara. Jika perempuan itu bagus, maka baguslah negaranya. Jika perempuan itu jelek, maka jeleklah negara. Karena suami yang hebat pasti punya istri yang hebat. Sedangkan perempuan selain menjadi istri, sebagian dari kalangan perempuan ialah para pekerja. Tadi sudah dibahas di grup, saya lihat beberapa komentarnya. Mungkin tadi ada beberapa yang kami tambahi yang belum disampaikan, bahwa tadi yang disampaikan ialah sejarah feminisme dari zaman Amerika, zaman terdahulu dan sekarang. Akan tapi sekarang pun di dunia banyak muncul tokoh feminis atau feminis muslimah yang itu berlatar belakang muslim. Tadi katanya belum disampaikan dalam makalahnya. Seperti tokoh yang terkenal yakni Aminah Wadud. Beliau dari Amerika, beliau sangat gencar dan juga punya karangan karya ini Quran and Women, dan juga beliau pernah buat hal yang kontroversi, yakni ada seorang perempuan, ini beliau sendiri menjadi imam sholat Jumat dengan makmum laki-laki dan perempuan. Ini kontroversi sekali. Nanti akan saya tambahi sedikit tentang itu. Lalu juga ada tokoh feminis yang belum disampaikan, yakni Fatimah Mernissi, yakni beliau berasal dari Maroko. Beliau juga tokoh yang tidak kalah hebat dengan Aminah Wadud. Dan ada lagi yakni Shirin Ebadi asal Iran, yakni beliau ya tokoh feminis yang mendapatkan penghargaan Nobel dari Iran. Selain itu juga tokoh feminis yang di kelas nasional pun juga ada dan banyak. Di antara yang kita mungkin tahu tapi feminisnya bersifat wacana atau pemikiran, yakni ibu kita Kartini. Kita sudah hafal betul, setiap 21 April kita memperingati hari Kartini. Beliau mempunyai karya Habis Gelap Terbitlah Terang. Karya tersebut tidak lepas kalau kita melihat sejarahnya bahwa beliau ialah seorang santri dari Ki Haji Soleh Darat. Beliau dulu meminta kepada Ki Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran atau membuat tafsir Al-Quran, sehingga beliau ketika menjelaskan ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nur, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nur minaz-zulumati ilan nur. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga karya beliau, buku-buku beliau yang masyhur, yakni buku beliau yakni Habis Gelap Terbitlah Terang, itu tidak lepas dari inspirasi beliau ketika mengaji dalam tafsir Ki Haji Soleh Darat. Surat-surat beliau yang dikirimkan kepada temannya yang berada di Belanda menyuarakan tentang emansipasi wanita ketika itu. Tapi beliau pun juga akhirnya tetap mempertahankan dan melakukan tradisi-tradisi Jawa yang ada pada saat itu. Tapi beliau mempunyai suatu gerakan, minimal gerakan pemikiran terkait emansipasi wanita atau kesetaraan gender ketika itu. Minimal gerakan perempuannya sudah ada. Selain itu ada seorang tokoh lagi, yakni Nyai Khairi Hashim. Beliau ialah putri dari Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau awalnya ialah istri dari Kiai Haji Ma'sum Ali yang mempunyai karya Al-Amsatu Tasyrifiyah. Tapi ketika beliau meninggal, akhirnya beliau menikah lagi kepada Kiai Muhaimin dan beliau berangkat ke Arab Saudi. Uniknya di sana beliau akhirnya bisa mendirikan Kutabul Banat, yakni sebuah tempat pendidikan bagi perempuan. Ini suatu langkah gerakan emansipasi, gerakan beliau untuk menyetarakan bahwa perempuan juga bisa mendapat hak untuk belajar. Lalu selain itu ada lagi karya beliau, yakni Yai Khair Hashim, karena beliau tokoh hebat sehingga di Arab Saudi sekarang ada nama kampus, yakni Universitas Khairiyah. Itu karena jasa beliau di Arab Saudi. Dan tambahan satu lagi, yakni Kiai Haji Husain Muhammad. Beliau ya tokoh feminis perempuan, tapi beliau ya justru bergender laki-laki. Beliau sangat getol dalam perjuangan perempuan. Kebetulan kami pernah menjadi moderator beliau ketika seminar nasional di Semarang. Karena banyak penghargaan beliau dan pemikiran beliau dapat dilihat di berbagai literatur karya beliau dan video di YouTube beliau, sehingga kemarin beliau baru mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa atas kemapanan ilmunya. Dan itu tidak lepas juga dari perjuangan beliau untuk menyetarkan gender antara perempuan dan laki-laki dari segi literatur dan juga lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.